Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan, guru matematika SMA Negeri 1 Biak Timur. Sebagian besar siswa di SMA Negeri 1 Biak Timur berasal dari kampung-kampung di sekitar sekolah. Orang tua mereka bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang, wira swasta, dan sebagai pegawai. Keberagaman latar belakang ini menciptakan warna tersendiri di kelas, menghadirkan beragam cara berpikir dan pengalaman belajar yang menarik. Di balik semangat itu, kami juga menghadapi tantangan keterbatasan fasilitas belajar, minimnya buku teks, dan perbedaan kemampuan siswa. Kemampuan numerasi secara umum masih perlu diperkuat. Hanya sekitar 13% siswa yang telah mencapai kompetensi minimum, dan rata skor pada domain geometri baru sekitar 39,85%. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang kesulitan memahami hubungan titik, garis, dan bidang secara konseptual, khususnya pada siswa kelas 12. Untuk menjawab tantangan ini, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Strategi yang saya gunakan adalah tier lesson, yaitu pembelajaran bertingkat yang menyesuaikan tingkatan tantangan bagi setiap siswa, namun tetap menuju tujuan belajar yang sama. Dalam praktiknya, saya menggunakan media straw dan konektor agar siswa dapat memvisualisasikan bentuk-bentuk ruang secara nyata. Melalui model yang mereka bangun sendiri, mereka belajar memahami bagaimana titik, garis, dan bidang saling berhubungan dalam ruang 3 dimensi. Saya berharap praktik kecil ini dapat menjadi inspirasi dan penyemangat bagi kita semua untuk terus berinovasi, mengabdi, dan mencerdaskan generasi muda Biak, khususnya di distrik Oridek. Baik, untuk hari ini sebelum kita laksanakan pembelajaran dari mari kita lakukan dengan doa. Satu kalau satu salah satu kalau kita doa. Nanti ada tentang Nah, nanti sebelum itu kamu akan mencoba mengkonstruksi, karena umumnya ini kan bisa kita pegang ya. Kubus kan bisa kita pegang. Ada yang bagian apa, dan seterusnya. Nah, nanti kamu akan mencoba mengkonstruksi itu di dalam bentuk dengan straw atau dengan stoza. Pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara bagian-bagian yang ada pada sebuah kubus ataupun pada sebuah balon. Karena di dalam kubus ya ada macam-macam unsur. Ada apa saja di dalam kubus itu? Yang kita bisa kenali ada. Lalu akan silakan berkelompok sebanyak ini cukup berapa kelompok? 1, 2, 3, 3 kelompok ya. Silakan berkelompok 1, 2, 3, sekitar 3 sampai 5 orang. Oke, silakan bergeser. Ini membagikan media berupa straw dan konektor kepada setiap kelompok untuk nanti dikerjakan atau dikonstruksi menjadi bangun ruang sesuai dengan lembar kerja yang telah mereka dapatkan. Masing-masing kelompok. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk melihat lembar kerja yang telah didapatkan dan membuat atau mengkonstruksi bangun ruang, kubus, dan balok pada setiap kelompok. Guru juga memeriksa setiap perkembangan aktivitas yang dilakukan oleh siswa di dalam setiap kelompoknya. Pada setiap aktivitas kelompok ini, guru memastikan bahwa setiap kelompok dapat mengerjakan dan melakukan aktivitas yang diharapkan pada setiap lembar kerjanya masing-masing. Guru juga mengkonfirmasi atau menanyakan kepada siswa tentang bangun ruang yang telah dibuat untuk dapat dipahami pada setiap tahapannya. Pada tahapan ini, siswa pada setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan berdiskusi bersama anggota kelompoknya tentang bangun ruang yang telah dibuat. Kamu ceritakan, pada kubus mempunyai 8 titik. Kamu bisa tunjuk satu. Unsur itu mana saja kamu tunjukkan, 2, ya, ditunjukkan. Terus yang sisi misalkan sisi panjang ada berapa, yang sisi tinggi ada berapa, yang ada apa lagi bagian bawah? Bagian balok ada memiliki
Rusuk. Ada berapa rusuknya? 12. Ya, mana saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagaimana kalau titik ini terhadap rusuk warna biru? Terletak pada garis. Jadi kalau ini terletak, kenapa terletak? Ya karena dia pas di garisnya. Makanya kita sebutnya terletak pada garis. Lanjut, sekarang coba pegang salah satu rusuk. Tunjukkan. Misalkan rusuk biru. Nah, kamu rusuk biru, kamu dengan rusuk warna oranye. Apa hubungannya yang dipegang ini? Dua rusuknya ini. Nah, namanya sejajar. Di sini si C, si D nggak boleh. Harus berurutan, muter. Ya. Kalau ngasih nama harus. Setelah itu, setelah D apa? E dimulai. Jadi Anda. Baik. Apakah kalau nama bangun ruang bisa diganti dengan angka? Tidak. Untuk penamaan ruang, nama seperti ini namanya dengan huruf dan hurufnya harus huruf besar. Harusnya huruf besar. Tidak boleh dengan angka ataupun huruf Selanjutnya, siswa mengisikan atau menuliskan refleksinya pada lembar yang telah disiapkan. Saya jadi tahu bahwa titik dan garis bisa berada atau tidak berada pada garis tertentu. Yang kedua, bagaimana dari kegiatan hari ini yang paling menyenangkan bagi saya adalah kami mengatasinya dengan bekerjasama dan saling menjelaskan bagian yang belum dipahami antar anggota. Yang ketiga, bagaimana kegiatan model dan diskusi membantu kami memahami gambar ruang dalam teks buku. Kami jadi bisa menghubungkan. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk merapikan media, straw, dan konektor yang telah digunakan untuk dikumpulkan kembali. Siswa lain juga membantu mengumpulkan lembar kerja yang telah mereka isi. Pada bagian akhir, guru memberikan penguatan dan pesan kepada siswa serta mengakhiri kegiatan pembelajaran. Dari praktik ini, saya belajar bahwa inovasi tidak selalu lahir dari teknologi canggih, tetapi dari hati seorang guru yang berpihak pada murid. Melalui strategi Tear Lesson dengan media sederhana seperti straw dan konektor, saya melihat bahwa siswa yang semula kesulitan kini mampu memahami konsep ruang dengan logis dan percaya diri. Saya berharap pengalaman ini dapat menginspirasi rekan-rekan guru untuk terus berinovasi sesuai dengan konteks pada sekolah masing-masing. Terima kasih. Senang dengan media yang digunakan, mengerti unsur-unsur kubus dan balok, hubungan antara unsur seperti sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Terima kasih. Setelah saya menyimak pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Pak Rohan, media yang dia gunakan itu adalah berupa sedotan serta konektor. Saya rasa media tersebut gampang kita dapat. Selain itu, mempermudah siswa untuk melakukan pemasangan di bagian dimensi 3-nya. Nah, bahan-bahan yang digunakan saya rasa cukup sederhana, tapi makna dari penggunaan tersebut sederhana digunakan untuk siswa. Siswa dapat menggunakannya memahami penggunaannya secara cepat. Nah, bahan-bahan yang digunakan pula tidak terlalu mahal, tetapi makna di dalam pembelajaran tersebut tersampaikan kepada siswa, terutama di bagian materi yang berkaitan dengan dimensi 3.